Teman saya non-muslim tanya kepada saya, kok Nabi Muhammad istrinya 8, sedangkan di Quran cuma disuruh 4. Kira-kira apa jawabannya Pak Ustadz? Nabi Muhammad boleh nikah tanpa mahar. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad boleh nikah tanpa wali. Nabi Muhammad boleh nikah lebih dari 4. Namanya khususiyah. Oh, enak betul jadi nabi itu ya. Jangan kau tengok enak-enaknya aja. Nabi itu ada yang wajib bagi dia tapi kita sunat. Contohnya mana? Kurban. Nabi berkurban wajib tiap tahun. Kita sunat wakad. Nabi wajib sholat witir. Kita sunat. Nabi wajib. Nabi tidak boleh mengambil sodakoh. Sedangkan kita boleh. Jadi jangan menilai satu. Nabi punya khususiyah positif-positif. Tapi juga dia bebannya berat. Nabi sholat malamnya sampai bengkak kakinya. Rakaat pertamanya surat Al-Baqarah 2 juz 4 lembar. Oleh sebab itu baca sekali. Dan orang ini bertanya, ini sebetulnya bukan mau cari tahu, dia mau menikah, mau mengejek. Jadi kau tanya tentang Nabi Muhammad, bininya 8 ya. Jadi kau permasalahkan tentang bini 8 nih, iya. Nabi Daud berapa bininya? 100. Nabi Sulaiman 1000. Jadi Nabi Muhammad itu dibanding dengan Nabi Sulaiman, itu tai giginya aja tuh. Nampaknya 8 itu banyak karena kau bandingkan dengan binimu yang 1 dan kau pula anggota Persatuan Laki Takut Bini. Bandingkanlah dengan itu. Di Cina ada square, ada tanah lapang, kemudian ada kamar-kamar selir, 1000 selirnya, permaisuri 1. Nabi Muhammad kalau mau lebih banyak daripada itu. Ada raja di Sumatera ini, saya tak sebut nama daerahnya, nanti tersinggung. Raja di Sumatera ini, istrinya sama semuanya 3000. Bukunya ada di rumah. 3000. Kalah Nabi Sulaiman. Kecil dia memang, tapi 3000 bini. Kalau ikut dia pilkada, bininya aja nyoblos menang. Nabi Muhammad itu tak ada apa-apanya dibandingkan istrinya yang segitu itu, tak ada apa-apanya. Dan dia lebih lama monogami daripada poligami. Dia dengan Khadijah itu 25 tahun. Tunggal sendiri. Setelah Khadijah meninggal baru dia. Makanya ada kawan saya kiai, saya tanya, kamu kan kiai, santri banyak, kenapa tak nikah lagi? Nabi Muhammad menikah lagi setelah istri pertama meninggal. Gitu. Istri saya pertama masih hidup. Ini bisa juga jadi dalil untuk ibu. Kenapa Nabi diizinkan menikah dengan lebih dari 4 perempuan? Ini kenapa? Karena seluruh istri-istri Nabi itu dipilihkan oleh Allah, ditetapkan karena mewakili seluruh karakter perempuan di muka bumi ini. Ibu nanti kalau pelajari istri-istri Nabi, ibu akan temukan. Jadi karakter perempuan di muka bumi ini akan terwakili di situ. Dari mulai Sayyidah Khadijah, dari Saudah, dari Aisyah, Maimunah, Ummu Habibah, itu nanti ibu akan tahu ada ibu mirip-mirip ke situ itu karakternya. Bukan wajahnya ya, tapi mirip-mirip karakternya. Nanti dari yang paling perhitungan sampai yang paling cemburuan itu ada. Sebelum menikah dengan Nabi, tapi ketika menikah dengan Nabi, cemburunya jadi ibadah. Kalau si fulana bisa tahajud, saya pun harus bisa. Ya, hitungan tadinya uang belanja sekarang dari 1 kurma bagaimana jadi ibadah. Ya, coba ibu pelajari itu ya, ambil materinya. Kami ada materi tentang pesona istri-istri Rasulullah SAW. Ya, nanti Anda bisa dapatkan itu. Bagaimana Sayyidah Khadijah, Masya Allah Pak. Khadijah itu diantara keutamaannya. Al-Bukhari nomor hadis yang keempat. Kalau di kitab aslinya, Al-Bukhari yang warna merah terbitan Darul Hadis, halaman ke-12, ya, posisi paling kanan sebelah bawah, hadis nomor yang keempat. Sampai ke sampingnya lagi. Itu dilukiskan. Bagaimana Nabi ketika belum mendapatkan wahyu turun dari Gua Hira, ya sedang ketakutan luar biasa, gelisah gitu kan. Tiba-tiba pulang ke rumah melihat Sayyidah Khadijah, itu bisa hilang kegelisahannya seketika. Hanya melihat wajahnya saja. Di kisahnya setelah Iqra itu turun, ya surat Al-Alaq, itu kan turunnya malaikat Jibril tidak dalam rupa yang sesungguhnya, menyamar dalam bentuk manusia, dipeluk Nabi ya, sampai 3 kali dikatakan Iqra ma'ana biqari. Itu belum melihat yang rupa malaikat Jibril yang sesungguhnya.
Nah, kemudian setelah berselang beberapa waktu wahyu turun, kadar Allah ketika ke Gua Hira belum turun. Turun dari Gua Hira suasana siang, di jalan tiba-tiba ada yang manggil, "Ya Muhammad, ya Muhammad." Nengok kanan gak ada orang, kiri gak ada orang, depan belakang kosong. Begitu melihat ke atas, ada sosok yang belum pernah dilihat sebelumnya. Seperti duduk antara langit dengan bumi, gitu kan? Masya Allah, ilustrasinya beginilah. Anda Pak keluar dari sini siang-siang, dan kosong gak ada orang, ada yang manggil Pak, ya. Kanan kiri gak ada orang, depan belakang kosong. Begitu lihat ke atas, Masya Allah, rambut panjang, jubahnya putih begini, Pak. Apa kesan Anda? Jangankan ibu Nabi aja berkata begini, faro'ibtu minhu, saya takut luar biasa katanya. Ya, ini takut itu wajar, manusiawi ya. Yang salah itu larut dalam ketakutan, itu yang tidak wajar. Baik, ro'ibtu itu perasaan khawatir sampai membuat bulu kuduk naik, maka lari beliau. Ya. Tapi yang paling indah ketika sampai di rumahnya, melihat wajah Sayyidah Khadijah, Masya Allah. Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, ketika dilihat oleh beliau, dibukakan, hilang setengah kegelisahan, tenang. Mendengar kalimatnya, dipegang tangannya, kata Nabi, "Zamiluni, tolong selimuti saya." Digandeng oleh beliau, dibawa, diselimuti, disampaikan, "Suamiku sayang, engkau ini orang paling baik, tidak pernah punya musuh, selalu menjalin silaturahim. Tanamkan pada dirimu, yakinkan pada jiwa, aku akan selalu bersamamu dalam suka dan duka." Maka tiba-tiba seketika tenang, sampai turunlah Quran surah Al-Mudaththir itu, "Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir." Coba ibu pelajari itu. Suami sedang berisah luar biasa, lihat wajah Khadijah, tiba-tiba tenang. Bisa nggak gitu? Suami pulang dari kantor, banyak persoalan, penat begitu lihat ibu, Masya Allah, tenang. Gitu ya? Tapi kalau lihat ibu tiba-tiba masalah jadi rumit lagi, itu persoalan serius ya. Baik.